10 penyebab anak depresi karena orang tua serta cara menanganinya. Sangat mungkin anak depresi karena orang tua jika kita sebagai orang tua melakukan hal yang membuatnya stres dan melukai batinnya. Karena itu, setiap orang tua perlu berhati-hati dalam berucap dan bertindak kepada anak. Lingkungan utama yang membentuk karakter seseorang adalah keluarga. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan membentuk karakter sampai mereka tumbuh dewasa. Namun, kebanyakan orang tua acuh tak acuh ya terhadap dampak yang terjadi apabila perilaku atau perkataan mereka bisa saja menyakiti hati sang buah hati dan membuatnya merasa tertekan. Baik disadari atau tidak, ada saja perilaku orang tuanya yang mengganggu psikologi anak ternyata pernah kita lakukan. Deretan penyebab anak depresi karena orang tua. Yang pertama, orang tua itu suka membanding-bandingkan. Anak depresi karena orang tua bisa terbentuk karena perilaku orang tua yang sering membanding-bandingkan. Disadari atau tidak, masih banyak orang tua yang sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain ataupun dengan saudara kandungnya sendiri, entah kakak, entah dengan adiknya. Hal tersebut disebut dengan favoritisme. Nah, favoritisme ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam keluarga. Ini bisa terjadi dan dilakukan secara sengaja atau terkadang pada beberapa orang tua bahkan tidak menyadari bahwa mereka memperlakukan satu anak dengan anak lainnya lebih baik. Bila si kecil dibandingkan terus-menerus dengan orang lain, hal tersebut dapat membuat mereka berpikir bahwa keberadaan mereka itu tidak terlalu penting. Anak mungkin juga akan berpikir bahwa mereka tidak dapat memenuhi standar yang tinggi dan merasa keluarganya dapat merasa lebih bahagia tanpa mereka. Perasaan tidak berharga dan rendah diri tersebut tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak saja, sebab jika tidak diselesaikan sesegera mungkin, hal tersebut dapat berdampak hingga anak menjadi dewasa. Ini dapat mempengaruhi hubungan persahabatan, hubungan romantis, dan hubungan dengan anak-anak mereka sendiri di masa depannya nanti. Maka dari itu, segera hentikan kebiasaan membanding-bandingkan tersebut ya. Karena ini termasuk dalam perilaku membuat anak depresi karena orang tua. Yang kedua, sering meremehkan. Suatu ketika pembagian raport sekolah telah tiba dan anak sudah berusaha belajar dengan maksimal, tapi pencapaian hasilnya belum memuaskan. Lantas, sepanjang perjalanan, ayah dan ibu menggerutu dan menasihati anak untuk belajar lebih giat lagi tanpa memberikan pujian terhadap usahanya. Jangan lakukan hal ini pada anak karena dia akan merasa tidak dihargai. Bagaimanapun juga, orang tua harus menghargai usaha dan mencarikan solusi bijak kepada anak. Perilaku sering meremehkan anak juga bisa menjadi salah satu penyebab anak depresi karena orang tua. Yang ketiga, sering memarahi. Anak depresi karena orang tua bisa jadi karena tindakan yang sering memarahinya. Tentu tidak ada yang senang dimarahi. Sebaiknya orang tua belajar untuk mengontrol emosi ketika anak melakukan kesalahan. Masa anak-anak adalah proses belajar untuk mengerti mana yang benar dan yang salah. Jika anak melakukan kesalahan, jangan langsung memarahinya. Hal ini dapat menyakiti hati sang buah hati dan membuatnya menangis. Ingat, mereka sangat sensitif. Sebaiknya tegurlah si anak dengan lemah lembut dan jangan malas untuk memberitahu kesalahannya sekaligus cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Yang keempat, berteriak atau membentak. Anak depresi karena orang tua juga dipengaruhi oleh tindakan orang tua yang sering membentak dan meneriaki anak. Jika kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak tumbuh menjadi anak yang kasar dan pembangkang, jangan lakukan hal ini. Anak sering menjadikan orang tua sebagai figur utama yang dia contoh. Berhentilah melakukan hal ini karena selain dapat menyakiti hati anak yang lembut, hal ini juga dapat mengubah karakter anak menjadi kasar dan
tidak sopan ketika berbicara dengan orang lain. Yang kelima, bertindak kasar. Anak depresi karena orang tua yang sering bertindak kasar. Selain verbal, tidak jarang orang tua menghukum anak dengan menyakiti fisiknya. Misalnya, memukul, mencubit, menjewer, atau menoyor kepala si anak. Saat orang tua melakukan hal itu, sadarilah bahwa anak bukan hanya merasa sakit secara fisik, tapi juga secara psikologis. Jadi, jangan biarkan anak tumbuh dalam ketakutan terhadap orang tuanya, karena dia akan merasa tidak nyaman dan tertekan. Sehingga tidak jarang pula kita mendengar berita tentang anak yang kabur dari rumah karena perilaku kejam orang tuanya. Sebagai orang tua tentu harus membedakan tindakan yang tegas dan kasar dalam menghadapi anak. Tegas berarti lebih berorientasi terhadap hal-hal yang positif dan mendidik anak untuk belajar lebih baik. Sedangkan tindakan kasar hanya membuat anak menjadi trauma dan takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Yang keenam, menganggap remeh perasaan anak. Nah, ini tidak menghargai perasaan anak juga menjadi salah satu penyebab anak depresi karena orang tuanya ya. Sebagai orang tua, sebaiknya ayah dan ibu dapat menjadi tempat dia bersandar dan tempat dia bercerita. Dari situ anak-anak akan belajar banyak hal, mulai dari mampu mengekspresikan diri dan mengatasi emosi yang dialami. Jika orang tua mendapati anak sedang berkeluh kesah akibat hal-hal buruk yang menimpa harinya, jangan katakan sesuatu yang membuat si kecil harus menekan perasaannya. Contohnya seperti mengatakan, "Gak usah terlalu bersedih lah." Sebaliknya, sang ayah dan ibu perlu lakukan adalah mendalami perasaan anak dan menanyakan apa yang harus dilakukan agar perasaan tidak nyaman anak tersebut dapat teratasi. Hal tersebut tentunya akan secara perlahan membuat si kecil belajar bagaimana cara mengelola emosi yang benar dan tidak hanya memendamnya yang dapat memicu masalah psikologis di masa mendatang. Yang ketujuh, ekspektasi tinggi pada anak. Setiap orang tua pastinya ingin anaknya mereka menjadi yang terbaik dalam segala hal. Namun bila terlalu berekspektasi tinggi dan menerapkan standar yang tinggi, hal tersebut dapat memicu anak mengalami masalah dalam kepercayaan diri. Jika orang tua memiliki ekspektasi yang realistis, hal tersebut dapat mendorong peningkatan rasa percaya diri anak dan mendorong perkembangan yang sehat. Sebaliknya, memberi terlalu banyak tekanan pada anak dapat menyebabkan meningkatkan perasaan cemas dan dapat berdampak negatif pada rasa kepercayaan diri mereka, terutama ketika mereka tidak dapat memenuhi harapan orang tuanya. Yang kedelapan, bertengkar di depan anak. Bukan hanya tindakan langsung kepada anak yang bisa menjadi penyebab anak depresi karena orang tua, tapi juga pertengkaran antar orang tua meski tidak melibatkan anak. Seringkali pertengkaran pasangan bisa melibatkan teriakan, memukul, sehingga melempar barang. Jika si kecil menyaksikan atau mendengar hal buruk seperti itu, tentunya akan berpengaruh negatif pada anak. Bayi dengan orang tua yang sering berkonflik memiliki reaktivitas yang lebih besar terhadap nada suara marah di area otak yang terkait dengan stres dan regulasi emosi. Selain itu, anak yang menyaksikan perdebatan orang tuanya dapat menyebabkan rasa tidak aman yang berdampak negatif pada hubungan orang tua dan anak. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan di mana seorang anak memiliki sedikit kesempatan untuk dapat tumbuh dengan bahagia. Lalu ketika anak itu tumbuh dewasa, mereka masih harus menghadapi efek jangka panjang dari trauma yang mereka alami. Anak-anak dengan kondisi keluarga seperti itu akan lebih rentan menghadapi depresi dan kecemasan, serta kesulitan mengatur perhatian dan emosi. Mereka juga akan berpotensi memiliki hubungan yang tidak sehat, serta mengalami masalah fisik seperti sulit tidur atau sulit makan. Nah, yang kesembilan, berperan terlalu banyak. Orang tua sering
kali ini terjadi karena terlalu sayang pada anaknya, sehingga segala masalah atau kesusahan yang dialami anaknya akan membuatnya turun tangan secara langsung dan membantunya. Hal tersebut kalau terus terjadi, maka akan membuat anak menjadi memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang tua mereka. Selain itu, anak-anak yang berada dalam situasi tersebut juga sulit untuk mandiri, kekurangan motivasi dan semangat. Jika nantinya mereka telah dewasa, mereka akan kurang matang secara emosional. Untuk menghindari hal tersebut, ayah dan ibu sebaiknya melatih si kecil sejak dini untuk mengatasi masalah yang ia hadapi seorang diri. Hal ini akan melatih mereka menjadi mandiri, di mana jika berhasil, anak akan semakin terampil dalam mengatasi suatu masalah yang mereka hadapi. Nah, yang ke-10 adalah tidak konsisten ya. Mendidik anak secara tidak konsisten juga masuk dalam deretan penyebab anak depresi karena orang tua. Karena kelabilan orang tuanya dapat menyebabkan kebingungan ya pada anak. Orang tua sering berubah pikiran, tidak mengambil sikap, dan mengalami kesulitan membuat keputusan atau memberikan kepemimpinan yang kuat. Ini beresiko menghasilkan anak-anak yang secara emosional juga tidak konsisten dan berubah-ubah. Anak-anak seperti itu memiliki emosional yang tidak stabil dan identitas yang lemah. Mereka mengalami kesulitan mendefinisikan diri mereka sendiri dan sering mengembangkan perilaku oposisi dan menentang untuk menyamarkan rasa tidak aman mereka. Menyediakan rumah dan kebutuhan yang stabil dan konsisten mungkin tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Namun, menyediakan pendidikan dari orang tua yang stabil dan konsisten selalu dapat dilakukan oleh para orang tua. Nah, ciri-ciri anak depresi karena orang tua itu apa sih? 1. Suasana hati sedih dan buruk. Jadi, salah satu tanda depresi anak dapat dilihat secara langsung apakah anak tampak sedih, kesepian, mudah menangis, kesal, hingga mengamuk. Keadaan tersebut bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Gejalanya dapat mengganggu kinerja di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dan hubungan, ya, termasuk hubungan keluarga. Jadi, ketika gejala mengganggu selama 2 minggu atau lebih, hal tersebut sudah termasuk masalah medis serius yang perlu diberi pertolongan. Yang kedua, cirinya adalah anak jadi tidak berenergi. Depresi bisa menguras energi anak ya. Anak-anak mungkin akan menjadi nampak lelah, mudah menyerah, dan tidak ingin berusaha. Anak dapat menjadi malas ke sekolah atau bahkan untuk melakukan tugas-tugas kecil sangat sulit mereka lakukan. Yang ketiga, itu perubahan nafsu makan dan jam tidur. Pada beberapa kasus, anak-anak dapat kehilangan nafsu makan atau sebaliknya ya. Depresi dapat juga membuat anak menjadi mengalami tidur yang tidak nyenyak, sehingga sampai kesulitan untuk tidur. Yang keempat, cirinya adalah anak bisa menjadi sakit. Depresi yang dialami anak bisa membuat dampak pada tubuh si kecil. Mereka tiba-tiba merasakan nyeri pada perut atau merasa tidak enak badan. Hal yang harus dilakukan orang tua ketika anak menjadi depresi. Jadi setelah mengetahui tanda-tanda depresi pada anak, berikut beberapa tips yang bisa ayah dan ibu lakukan untuk menangani anak yang sedang depresi. Yang pertama, berbicara dengan anak. Bicarakan dengan anak rasa sedih dan depresi yang dia rasakan. Anak-anak mungkin tidak tahu mengapa mereka begitu sedih, mengapa segala sesuatunya tampak begitu sulit. Beritahu mereka bahwa sebagai orang tua, ayah ibu hadir untuk membantu dan memberi kenyamanan. Dengarkan, hibur, dan tawarkan dukungan kepada anak, serta tunjukkan rasa cinta kepada mereka. Yang kedua adalah kita kunjungi dokter ahli. Setelah mendapati beberapa gejala depresi pada anak, ayah dan ibu bisa segera membawa si kecil ke dokter ahli untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Pada awal pertemuan biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap, dapat memberikan dokter hasil diagnosis yang bisa menunjukkan adanya gangguan kesehatan dari gejala yang dialami anak. Apabila tidak ditemukan adanya gangguan pada fisik,
maka biasanya dokter akan merujuk pasien ke terapis anak. Nah, jadi yang ketiga adalah ya mengunjungi terapis anak. Terapis anak dalam hal ini psikiater atau psikolog biasanya akan melakukan pemeriksaan dengan berbicara pada anak dan orang tua. Mereka akan melakukan pemeriksaan mendalam terkait depresi dengan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Psikolog dapat menjelaskan terapi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Dan yang keempat, ayah dan ibu tetap bersabar ya ketika si kecil tiba-tiba kelihatan murung atau menunjukkan gejala lainnya. Cobalah untuk tetap bersabar. Bicarakan dengan psikolog anak tentang cara terbaik atau tindakan yang tepat yang harus dilakukan ketika berada dalam kondisi tersebut. Selain itu, ayah dan ibu bisa mencoba mengajak anak menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan seru bersama, seperti jalan-jalan, main game, nonton film lucu, dan hal-hal lainnya lah. Itulah beberapa hal yang membuat anak depresi karena orang tua, serta cara menghadapinya. Bagi para orang tua di luar sana, semoga tidak melakukan hal-hal di atas ya. Atau jika sudah terlanjur melakukannya, segera hentikan kebiasaan tersebut. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan. Setelah menyadari, orang tua dapat mencegah anak-anak dari penderitaan psikologis. Jangan sampai mental anak hancur karena orang tuanya ya. Semoga ayah dan ibu dapat memberi si kecil masa kanak-kanak yang berpengaruh hingga dewasa nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Putu Budi, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.